Selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals, episode ke-52. Kali ini gue akan membahas mengenai apakah ekonomi Cina menguasai ekonomi dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak banget orang yang nggak suka dengan kehadiran China di Indonesia, itu khususnya dari sektor tenaga kerja. Dan sebenarnya seberapa penting sih negara Cina ini bagi Indonesia dari sektor perdagangan ya. Kita akan lihat per slide nanti akan gue jelaskan. Dan sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk YouTube dari Rakyat Kapitalis, biar kita lebih semangat lagi untuk kedepannya untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian. Jadi gue bahas dulu mengenai sejarah hubungan perdagangan Indonesia dan China ya. Hubungan Indonesia dan China itu dimulai dari abad ke-7 dan mungkin juga udah sebelumnya. Jadi udah lama banget perdagangan antara Indonesia dengan China, khususnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, itu juga udah berdagang lama dengan mereka. Dan untuk di zaman modern pun hubungan diplomatiknya antara China dan Indonesia itu dimulai pada tahun 1950 dan hubungan itu berhenti pada tahun 1967 karena ada peristiwa G30S yang disebut-sebut Cina ada di belakangnya, yaitu juga belum itu masih harus dibuktikan dengan bukti yang otentik apakah memang terlibat atau tidak. Dan sejak saat itu dari tahun 1967 sampai tahun 1990 Indonesia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan China, dan dari situ juga Indonesia mengandalkan Amerika Serikat dan negara-negara dari Eropa untuk membangun ekonominya. Sedangkan di China sendiri juga sibuk membangun ekonominya sendiri, seperti yang udah gue bahas di beberapa episode yang lalu ya mengenai ekonomi Cina yang sangat tumbuh pesat. Itu juga ada Deng Xiaoping yang membuka ekonominya kepada dunia, khususnya setelah kematian dari pendiri negara mereka, Mao Zedong. Dan pada saat tahun 1990 ketika mungkin Indonesia sudah menyadari bahwa ekonomi China ini akan sangat besar di kemudian hari, maka Indonesia kemudian membuka lagi perdagangan dan hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1990. Dan kalau kita lihat di sini, ekonomi Cina itu merupakan ekonomi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu shares terhadap globalnya sekitar 24,41%, sedangkan China itu sekitar 16,34%. Dan diperkirakan dalam 5 tahun ke depan kemungkinan besar posisinya akan berubah, di mana United States atau Amerika Serikat berada di peringkat kedua dan China itu akan berada di peringkat pertama. Jadi mereka akan tukaran posisi dan sisanya ini kemungkinan masih akan sama, dan kemungkinan sih India ya akan merangsek ke posisi ketiga dan Jepang kemungkinan akan turun, Jerman juga akan turun. Jadi itulah gambaran ekonomi China di global sendiri yang begitu besar di dunia setelah Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita bahas mengenai ASEAN itu merupakan partner dagang terbesarnya si China gitu. Pada tahun 2020 yang lalu itu nilai perdagangan mereka mencapai 731,9 miliar US dollar atau tumbuh sekitar 7% year on year-nya. Dan mereka itu sebagian besar partner dagangnya dari Vietnam ya rata-rata. Meskipun Vietnam itu masyarakatnya bencinya luar biasa ya kayak sama pemerintahan China itu, tapi tetap aja mereka nggak bisa menghindari ketergantungan bahwa si China itu merupakan salah satu partner dagang terbesarnya si Vietnam. Begitu juga dengan Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, investasi Cina itu merupakan investasi yang terbesar kedua di Indonesia. Jadi setelah Singapura 2,6 miliar US dollar ini di kuartal pertama tahun 2021, yang kedua itu posisinya ada China sebesar 1 miliar US dollar. Dan porsinya pun 34% dari Singapura, 13% dari China, 12% dari Korea Selatan, 10% dari Hong Kong, 6% dari Swiss, dan lain-lainnya itu sekitar 25% atau 1,9 miliar US dollar. Jadi kita bisa lihat ya di sini setelah Singapura ya China yang investasi terbesarnya di Indonesia gitu. Makanya Indonesia itu sangat dari investasi sangat ketergantungan dari Singapura dan China. Beberapa tahun yang lalu mungkin sebenarnya Jepang merupakan
investor utama Indonesia gitu. Cuman karena investornya dari China itu agresif datang ke Indonesia, maka posisinya tuh tergerus lama-lama oleh China. Begitu juga dengan Korea. Korea itu beberapa tahun yang lalu nggak begitu ada di top 3-nya investor terbesar di Indonesia itu. Cuman pada saat mereka mulai aktif kehadirannya di Indonesia itu cukup membantu posisi mereka dari sebelumnya ada di bawah menjadi posisi 3 besar investasi asing di Indonesia gitu. Gue rasa sih investasi asing di Indonesia ini dari Korea ini salah satu yang menurut gue pribadi ya, itu salah satunya untuk membendung dari pengaruh China di Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini kan sekutu dari Amerika Serikat itu kan si Jepang sama Korea Selatan ya kalau di Asia gitu. Untuk gerbang sebagai penghubung antara Amerika Serikat dan Asia ya si Jepang dan Korea Selatan itu. Dan karena memang si Jepangnya ini lagi menurun, makanya Korea maju ke depan. Tapi selain itu sih dugaan gue memang Korea Selatan itu tertarik dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan orang Indonesia juga sangat tertarik banget sama budaya-budaya dari Korea Selatan. Oleh karena itu mereka berani invest besar-besaran di sini itu. Khususnya di pabrik mobil ya, Hyundai itu pabrik mobilnya tahun 2021 ini akan aktif, akan jalan pabriknya dan mulai akan memproduksi mobil gitu. Dan itu tentu juga akan menyaingi pabrikan-pabrikan otomotif dari Jepang yang sudah ada di Indonesia seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki. Itu akan terancam keberadaannya dengan kehadiran Hyundai Group di Indonesia. Kemudian Cina itu merupakan tujuan ekspor utama Indonesia gitu. Cina itu porsinya sebesar 17% dari ekspor Indonesia. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat 11%, Jepang 9,8%, Singapura 7,9%, India 7,2%, Malaysia 5,4%, Korea Selatan 4,4%, Filipina 4,1%, Thailand 3,8%. Dan Vietnam 3,2. Jadi memang Cina itu merupakan tujuan ekspor utama dari Indonesia ya. Dan sebenarnya apa sih yang diekspor dari Indonesia ke China itu? Nah, kalau kita lihat di sini yang diekspor dari Indonesia ke China adalah batu bara, kemudian ada nikel, ada petroleum gas, ada minyak sawit atau palm oil, ferroalloys. Ferroalloys ini kalau nggak salah ya, seperti nikel juga untuk baterai. Jadi memang Indonesia itu merupakan pengekspor bahan-bahan mentah ke China gitu. Nah, kalau nggak salah sih di masa depan itu strateginya akan diganti ya, karena Indonesia sudah membentuk perusahaan holding untuk batu baterai di mana akan diolah di Indonesia. Kemudian nanti setelah diolah itu akan dijadikan barang jadi diekspor ke luar negeri gitu. Dan investor-investornya sendiri ya seperti yang udah gue sebutin tadi, ada dari China, ada dari Korea Selatan, itu yang komit untuk bangun pabrik batu baterai di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke ini ya, impor. Cina itu merupakan importir utama dari Indonesia, di mana China itu mengimpor 27% dari seluruh impor yang ada di Indonesia. Kemudian Singapura 10%, Jepang 9,3%, Thailand 5,7%, Amerika Serikat 5,6%, Korea Selatan 5%, kemudian Malaysia 4,6%, Australia 3,3%, India 2,6%. Jadi memang China itu importer utama dari Indonesia. Jadi kenapa sih banyak barang di Indonesia tuh banyak dari China ya? Memang kita merupakan salah satu tujuan ekspornya dari China. Meskipun kita bukan tujuan ekspor utamanya China ya. Tujuan ekspor utama China itu adalah Amerika Serikat, Rusia, negara-negara maju. Kalau Indonesia baru mengimpor utamanya dari China, baru Jepang, baru Singapura gitu. Nah, apa aja sih yang diimpor dari China itu? Ya, apalagi kalau bukan barang-barang yang kita pakai sehari-hari, elektronik kita gitu. Yang pertama adalah telepon, ada handphone juga, ada broadband equipment, modem, kemudian ada komputer, laptop, segala macam. Ya kalau kalian lihat kan laptop kalian itu kan buatannya pasti dari made in China, kemudian handphone kalian dari made in China juga. Meskipun handphone kayak Xiaomi, gua nggak tahu ya Vivo tuh udah buatan sini apa belum. Xiaomi itu dirakit di Indonesia, cuman memang ada sebagian bahannya itu yang masih impor dari China. TKDN-nya kan minimal 40% ya. Jadi tingkat kandungan dalam negerinya untuk handphone tuh bisa dijual di Indonesia minimal 40%. Jadi memang si Xiaomi itu bikin pabrik di Indonesia.
Tapi memang masih ada sebagian barang yang masih diimpor, baru kemudian dirakit di Indonesia. Jadi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan impor langsung dari China gitu, karena memang dibikinnya di sini. Tapi ya itu juga yang bikin apa ya, dulu kan kalau kita lihat-lihat kan Samsung masih nomor pertama, Apple masih nomor 2 itu kan di Indonesia salah satunya dulu. Begitu ada si handphone dari China itu mulai terutama Xiaomi ya, mulai lebih bagus lagi dari tahun ke tahun makin lama makin bagus, maka shares-nya tuh mulai berubah gitu. Tadi yang si Xiaomi yang urutan 3 atau 4 atau 5 sekarang naik jadi posisi 1 atau 2 itu gantian sama si Samsung. Si Apple-nya turun. Karena memang si China itu bikin Xiaomi harganya murah, spesifikasinya hampir sama kayak flagship, hampir sama dalam tanda kutip kayak flagshipnya Samsung atau Apple, tapi harganya murah gitu. Makanya banyak orang Indonesia yang demen sama si Xiaomi meskipun ada beberapa bagian yang mungkin nggak terlalu suka dari orang Indonesia. Contohnya ada kayak notifikasi dari handphone itu mungkin nggak begitu suka. Tapi overall secara spesifikasi dan kinerja dari handphone dari China itu terutama Xiaomi sebenarnya sangat lumayan. Sebelumnya tuh ada Huawei juga ya. Cuman karena Huawei itu di blacklist dari Amerika Serikat ya. Jadi makanya si Xiaomi itu yang menggantikan posisi dari Huawei gitu. Huawei nggak begitu bagus, masih lagi nggak begitu bagus penjualannya. Kemudian digantikan oleh si Xiaomi. Dan mungkin itu aja ya. Jadi apakah ekonomi Indonesia dikuasai oleh China itu ya nggak sepenuhnya benar ya. Maksudnya kalau trading partnernya terbesar Indonesia ya China itu benar dari segi ekspor, impor, investasi itu salah satunya ada emang dari China gitu. Dan mau nggak mau pun emang kita ketergantungan sama mereka. Bagaimana sih cara kita untuk mengurangi ketergantungan itu? Ya ekonomi kita harus maju dulu, baru kita bisa mengurangi ketergantungan itu. Kita mulai diversifikasi tujuan ekspor kita segala macam, dan kita juga harus barang yang kita ekspor itu juga harus variatif, nggak hanya komoditas aja gitu, mulai harus lebih variatif lagi biar tujuan ekspor kita nggak itu aja dan tujuannya itu nggak hanya ke China gitu, jadi bisa lebih variatif lagi biar ekonomi kita juga lebih maju. Jadi ya hilangkanlah sentimen-sentimen negatif mengenai China, karena memang saat ini kita sangat mesra sekali trading partnernya dengan China, yaitu suatu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa mengurangi ketergantungan dari China itu sendiri dan bisa lebih maju lagi ekonominya ke depannya. Gue Farhan, segala rekomendasi saham dan analisis ekonomi maupun saham yang gue kasih di Rakyat Kapitalis merupakan opini pribadi. Gue bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.